Ini ibu semangat sekali dari rumah ke masjid ini. Ibu-ibu, kira-kira kalau sholat tahajud itu bagus di rumah apa bagus di masjid? Di rumah lah Bu ya. Kecuali kalau mungkin besok di beberapa tempat itu kalau bulan Ramadan malam tanggal ganjil itu banyak memburu malam apa Bu? Lailatul Qadar itu di masjid. Di sini ada nggak begitu ya? Jadi nanti malam ganjil itu dini hari itu sholat tahajud, nanti ada sahur bersama. Desain juga bagus. Jadi dapat Lailatul Qadar. Nah ini kan kita bulan Rajab, tinggal 2 bulan kurang lagi kita masuk bulan Ramadan. Ini kan mudah-mudahan kita berdoa bisa sampai di bulan Ramadan. Ada hadisnya Bu ya, doanya itu yang dari Anas bin Malik. Gimana doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Berkah itu apa? Berkah itu artinya apa? Kalau bahasa Inggrisnya blessing. Berkah itu artinya tumbuh dan berkembang, melimpah. Jadi kalau Bapak usaha itu bisnisnya tumbuh berkembang, bertani, berdagang, amal juga berkembang, seperti itu. Tumbuh berkembang. Itu namanya berkah. Mudah-mudahan amal-amal kita di bulan Rajab dan Sya'ban ini juga diberkahi. Wa ballighna Ramadan. Dan Allah sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Ini bisa menjamin nggak kita sampai di bulan Ramadan besok? Nah, ada yang tahu juga, makanya kita berdoa sama. Nah ini jadi Bapak Ibu sekalian, sholat ini mari kita kuatkan, kita tingkatkan. Itu Bu ya. Nanti sharing saja kan di sini mungkin lain-lain. Terutama setelah sholat fardu, nanti bisa kita kuatkan dengan sholat sunnah. Terutama yang sangat ditekankan ini, sholat sunat apa Bu? Mengingatkan aja. Satu, sholat tahajud. Nah, satu-satunya sholat sunnah yang disebutkan dalam Al-Quran sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa ayyab asa rabbuka maqam mahmud. Itu janji Allah. Ya, gimana Bu? Bapak setiap hari insya Allah ya, itu di waktu-waktu sahur itu kita juga bermunajat kepada Allah. Termasuk tadi bukan, kita memohon ampun kepada Allah ya, dan doa-doa yang lainnya. Jadi diantaranya ciri orang yang bertakwa itu, di samping tadi sholat itu, biasa bangun di waktu sahur. Ibu Bapak nanti bisa lihat dalam surat Ali Imran. Ali Imran itu surat ketiga ayat 16-17. Gimana ayatnya? Alladzina yaquluna rabbana, terus innana, terus amanna, terus faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Sering baca itu Bu? Itu ciri orang yang bertakwa itu sering membaca ayat itu. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Apa? Dereng. Biasanya Rabbana atina fid dunya aja, sering ya. Coba sarang-sarang. Rabbana innana amanna Rabbana innana amanna Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana faghfir lana dzunubana
faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Kenapa? Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Mohon nanti diamalkan tuh ya. Rabbana innana amanna, ya Tuhan kami sungguh kami beriman kepadamu ya Allah. Faghfir lana dzunubana, maka karena itu ampunilah kesalahan-kesalahan. Wa qina adzabannar, dan selamatkanlah, lindungilah kami dari siksa. Sering itu diamalkan itu. Jadi orang yang bertakwa itu diantaranya orang yang sering berdoa. Termasuk berarti ini Bapak Ibu sekalian, ciri dari orang yang bertakwa di ayat berikutnya itu apa Bu? Ayat berikutnya kan as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-mufiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Saya ulangi, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-mufiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Kenapa? Itu bisa dilihat surat Al-Imran surat ketiga ayat 17. Ciri orang yang mau disebut bertakwa pertama as-sabirina, penyabar. Sobir itu orang penyabar ya. Yang kedua sodiqin, sodik itu orang yang benar hatinya, benar ucapannya, benar perbuatan atau penampilannya, itu benar. Orang Indonesia bilang di atasnya jujur apa adanya, enggak direkayasa. Apa yang ada di hati sama dengan yang diucapkan, yang dilakukan, bukan orang munafik. Wal-qanitin, orang bertakwa itu qanit, tekun ibadahnya, termasuk tekun sholatnya. Kalau kita ingin disebut jadi orang yang bertakwa itu harus tekun sama Allah, itu betul-betul apa ya, ibadah itu penuh dengan kekhusyuan, itu tekun ibadah. Terus yang keempat, nah ini semuanya ingin saya sampaikan nanti. Ciri dari atau amalan yang utama selain sholat itu adalah wal munfiqina, orang yang suka berinfak. Tadi surat Al-Baqarah itu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi Ibu kalau ditanya nanti apa amalan utama yang paling utama kalau kita ini ingin menjadi orang yang bertakwa, di samping iman tadi, yang pertama apa tadi? Sholat. Yang kedua ini Bu, wal munfiqina, berinfak, suka berinfak. Infak kita apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan di antara sebagian saja, kadang-kadang sebagian kecil. Coba Ibu kalau tanya, ini ada infaknya nggak tadi? Ada. Ibu yang masukkan ke infak itu lebih sedikit apa lebih banyak dari uang yang ada di dompet tadi? Kok senyumnya lain Ibu? Infak itu kecil itu. Kecil, tetapi itu namanya infak itu. Kalau kita ingin jadi orang bertakwa harus ciri, itu harus ciri. Seperti kalau kita ditanya apa ciri seorang muslim, sholat. Coba kita tambah yang belum. Ciri orang bertakwa itu suka berinfak. Nah, kalau sholat kan setiap hari, berinfak setiap hari nggak? Nah, gitu. Sholat berapa kali? Makan berapa kali? Infak berapa kali sehari?
Itu. Dan berinfak itu nggak ditentukan, nggak ditentukan waktunya, nggak ditentukan jumlahnya atau besarnya. Bisa kapan saja, bisa di mana saja. Bahkan bisa dengan apa saja, tidak harus dengan selalu dengan apa? Uang. Kita boleh nggak berinfak dengan tenaga? Boleh. Berinfak dengan waktu boleh. Dengan ilmu, dengan pengalaman boleh. Jadi yang namanya infak itu memberikan. Memberikan apa yang Allah rizkikan kepada kita. Kalau ditanya, rizki itu apa selalu berupa uang? Enggak. Rizki berupa kesehatan, tenaga, berupa ilmu, pengetahuan. Ya, berupa apa saja. Yang penting kita memberikan yang bermanfaat. Kalau sholat itu amalan yang secara langsung kepada Allah, hablum minallah. Kalau infak itu amalan yang berkaitan dengan sesama makhluk Allah, dengan hamba. Kalau kita mengimani, mencintai, beribadah kepada Allah, maka kita harus menyayangi hamba. Kalau kita suka menolong hamba Allah, pasti nanti Allah akan menolong kita. Maukah ditolong Ibu sama Allah? Kan kita selalu mohon iya karena budu, iya karena nasta'in, kami selalu mohon pertolongan kepadamu ya. Kata Rasulullah, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hambanya yang suka menolong sesamanya. Gitu. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah, maka salah satu caranya kita harus suka menolong. Dengan apa kita yang bisa? Dengan tenaga, dengan saran, dengan pikiran. Ibu kita punya tenaga, punya waktu, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin nyumbang dengan uang nggak bisa, ya dengan tenaga. Saya punya waktu, misalnya membersihkan masjid. Ibu boleh nggak nyapu halaman tetangga? Boleh. Iya, karena tetangganya senang. Wah, tetangganya ini sibuk, nggak sempat, Ibu nyapu. Kalau tetangganya boleh, ya itu bisa dilakukan. Ibu boleh nggak nyapu itu jalan yang panjang itu, Bapak? Paritnya boleh. Oh, bagus sekali. Gitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu amalan. Intinya berinfak itu, ya tadi yungfikun itu membantu atau menolong sesama. Halo, Ibu? Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, ada satu yang perlu menjadi catatan. Salah satu untuk meningkatkan kualitas amal kita, paling tidak di sini adalah sholat dan berinfak itu, saya pesan itu. Apa kira-kira yang sangat penting? Sholat kita, infak kita, bahkan yang lain-lain. Apa Bu diantaranya? Harus apa Bu? Ikhlas. Harus apa Bu? Ikhlas. Mohon itu Bu ya, jangan mengotori, jangan mencemari, jangan menurunkan kualitas amal kita dengan beramal yang tidak ikhlas. Biasanya lawan dari ikhlas itu apa Bu? Ya, ikhlas itu murni semata-mata karena Allah. Kalau tidak ikhlas itu berarti ada kepentingan selain. Ya, misalnya ingin disebut apa? Dermawan, ingin disebut orang lomo, apalagi mohon maaf ya, kita tidak dalam rangka untuk menjelekkan. Insya Allah tidak semuanya seperti itu. Biasanya kalau musim mohon maaf pemilu itu banyak orang yang nyumbang apa namanya kampanye itu kira-kira ada maunya nggak itu? Nah itu kalau misalnya mau orang lain memilih kita, itu berarti harapannya kepada orang lain agar memilih kita, bukan apa mengharapkan Allah. Itu Bu, hati-hati Bu ya. Jadi dalam kalau kita ini ingin berkualitas harus ikhlas. Bila perlu Ibu nanti mau nyumbang itu, ya kita saja yang tahu sama Allah. Itu bukan orang lain. Ibu kalau mau nyumbang itu nggak usah pakai persyaratan. Tolong ya,
nanti di depan masjid yang mau dibangun bikin baliho yang besar nama saya, nggak perlu foto saya. Tidak seperti itu. Bila perlu tangan kanan kita memberi, tangan kiri pun itu nanti yang Allah janjikan. Ibu pernah mendengar hadis tentang 7 golongan yang akan mendapat naungan di mahsyar. Mahsyar itu artinya tempat dikumpulkan setiap orang dari semua generasi di lapangan yang luas. Kalau sedang haji itu ada di wukuf Arafah itu ya, di padang Arafah. Nah, itu nanti dikumpulkan di situ. Ketika matahari didekatkan hanya dekat sekali dengan kepala, penyiksaan itu luar biasa. Tapi jangan khawatir Bapak-Ibu sekalian. Nah, ada 7 golongan yang akan mendapat. Di antaranya siapa? Orang yang suka berinfak dan infaknya ikhlas. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu yamin. Orang yang suka berinfak dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya pun tidak tahu. Itu perumpamaannya begitu. Artinya orang yang ikhlas. Itu satu dari 7 golongan. Nanti 6 golongan yang lainnya ya di momen yang lain ya. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, jadi di tahun 2025 ini ya, marilah kita meningkatkan amal kita lebih baik lagi, khususnya apa Bu tadi? Sholat dan berinfak, suka menolong Bu ya. Ini nggak usah dinamai infak, nggak apa-apa. Nah, terutama Bapak-Ibu sekalian, menolong sesama itu mohon tidak dibeda-bedakan Bu ya. Jadi Ibu kalau menolong yang kira-kira nanti bisa membalas kita lebih besar, bantuannya lebih besar, enggak gitu. Justru menolong itu harus pada orang-orang yang apa? Yang sangat lemah, yang sangat membutuhkan. Itu jangan membantu orang yang tidak begitu perlu. Nah, apa landasan yang kita lakukan untuk itu? Nah, maka di dalam Al-Quran ada surat apa namanya? Ini nggak ada fotonya. Dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sampai berbulan-bulan itu mengajarkan surat Al-Ma'un itu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Itu intinya apa? Intinya apa? Intinya agar kita ini menjadi orang-orang yang apa? Suka menolong, suka membantu. Al-ma'un itu artinya bantu. Barang-barang atau sesuatu yang berguna apa saja. Orang yang tidak suka menolong, tidak suka membantu orang lain, apalagi orang miskin, anak yatim, itu disebut pendusta. Yaumidin, pendusta. Kau pendusta. Pendusta terhadap adanya hari Yaumidin, hari pembalasan. Kenapa kamu nggak percaya bahwa apa yang kamu lakukan itu nanti Allah akan membalas? Janganlah mengharapkan balasan di orang miskin. Kalau kita mengharapkan dari orang miskin, orang lemah, ya nggak akan dapat balasan lah. Mereka memang layak untuk dibantu. Tapi siapa yang kita harapkan balasannya, imbalannya? Dari siapa Bapak Ibu? Dari Allah. Yakin nanti kalaupun nggak di dunia, nanti di sana. Gitu. Jadi kalau kita berbuat karena Allah dan beriman pada hari akhir, ikhlas Ibu. Itu kuncinya, kita ikhlas itu diantaranya harus yakin. Tapi justru kalau Bapak Ibu sekalian kita berbuat tidak ikhlas, karena suami, karena istri, karena mertua, karena anak, karena guru, bersiap-siaplah apa Bu? Bersiap-siaplah apa Bu? Kecewa. Dulu pernah saya sampaikan ya. Ibu pernah kecewa enggak? Kalau pernah kecewa tandanya
Ibu pernah kecewa sama suami? Pernah kecewa karena anak? Bapak pernah kecewa dari istri? Halo? Halo? Nah, kalau Bapak Ibu kita pernah merasa kecewa dari atau kepada orang lain, tandanya masih kurang apa Bu? Kurang ikhlas. Gitu Bu. Gitu ukurannya. Karena kalau orang ikhlas itu kita berbuat karena orang lain mau membalas dengan kebaikan, atau sebaliknya kita sudah nolong malah dipentung, gitu ya. Sakitnya di mana? Sakitnya di sini. Nah itu Bu, kalau kita berbuat karena orang itu. Tapi kalau kita berbuat karena Allah, yakin bahwa Allah pasti tidak akan menyanyikan. Allah akan membalas kita semua. Itulah yang membuat kita tegar. Insya Allah di tahun-tahun, di masa-masa yang akan datang, mudah-mudahan Allah masih menyertai kita, Bapak-Ibu sekalian. Tetap semangat ya beribadah. Dan sholat itu nanti, nih tambah sedikit, bukan hanya kebaikan kita kepada orang. Sholat ini sedikit saja bisa meningkatkan orang akan lebih disiplin waktu, lebih fokus, lebih tenang, tentram. Orang sholat berjamaah nanti hubungan sosialnya bagus, gitu Bu ya. Jangan dikira itu. Makanya di dalam Quran itu disebutkan inna sholata tanha anil fahsya'i. Sholat itu bukan hanya baik sholatnya kepada Allah, tapi perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Tidak mungkin kalau orang yang sholatnya baik itu dia melakukan keburukan. Coba bayangkan, kalau orang berbohong, nah sholatnya perlu dipertanyakan. Kalau orang korupsi, ini sholatnya. Karena orang yang terbiasa sholat itu akan selalu dekat dengan, akan tenang jiwanya, nggak akan marah-marah. Hakimis sholah dzikri ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang sholat itu tenang. Ini ada yang suka marah-marah Ibu. Nah, kita perbaiki lewat sholat. Ada yang nggak peduli dengan tetangga, ya sholat itu kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kanan dan ke kiri. Itu simbol dari kedamaian dan seterusnya. Orang sholat itu nggak mungkin jorok, jarang mandi. Ya kan? Karena diajarkan itu minimal tayam. Apalagi Bapak-Ibu sekalian kalau bangun malam, ada yang sering masuk angin nggak? Saya dapat banyak kesaksian Bapak-Ibu sekalian, beberapa orang termasuk saya sendiri. Kalau kita sering bangun malam, mandi pagi, mandinya pokoknya di atas jam 1 sebelum subuh, itu insya Allah jarang masuk angin. Tapi kalau jarang mandi pagi, rentan sekali masuk angin. Mandinya jangan air panas Bu, air hangat, air dingin. Gitu. Ada di sini yang sering masuk angin. Saya dulu sering masuk angin. Nah, alhamdulillah, dan bukan hanya saya, sebanyak gitu ya. Kalau kita biasa bangun pagi, bangun malam, ya nanti mandi sebelum subuh, seger itu, terbiasa. Jadi malah jangan takut sama air dingin. Bagus. Cekap semangat Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti lebih banyak waktu, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan pada kita untuk terus meningkatkan berbagai amal kebaikan, khususnya tadi sholat dan cekap semangat. Gak ada pertanyaan Bu ya? Dah lewat pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.